Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan mengenai perencanaan sumber daya manusia. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Esa Zara Khonita sebagai moderator, dan anggota kelompok kami lainnya ada Dea Setia Bintara, Modutasari, dan Zalmano Syarubanu Akumaria. Di presentasi kali ini, kami akan membahas mengenai deskripsi, manfaat, proses, serta sistem informasi dari sumber daya manusia. Materi yang pertama akan dipresentasikan oleh Zalma. Kepada Zalma, kami persilahkan. Terima kasih, Aisyah. Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses untuk memastikan kebutuhan tenaga kerja sebagai sarana untuk menambah kesejahteraan bagi tenaga kerja agar tenaga kerja dapat bekerja memenuhi tugas yang diberikan perusahaan sesuai dengan posisi yang dibutuhkan. Dengan tujuan untuk mengatur alur aktivitas perusahaan supaya berjalan secara sistematis sesuai dengan sasaran yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Menurut Weather dan Davis dan Sudarmayanti, manfaat dari perencanaan sumber daya manusia ada 7, yaitu memperbaiki penggunaan sumber daya manusia, menyelaraskan aktivitas SDM, dan tujuan organisasi yang akan datang secara efisien. Selanjutnya, mencapai penghematan dalam memperkerjakan karyawan baru, memperluas basis informasi MSDM untuk membantu aktivitas MSDM dan unit organisasi yang lain. Selanjutnya, melakukan permintaan pada pasar tenaga kerja lokal dengan sukses, mengkoordinasikan program MSDM seperti rencana aksi afirmatif dan kebutuhan perekrutan. Yang terakhir, menciptakan iklim dan kondisi kerja yang serasi dan dinamis. Selanjutnya adalah proses PSDM. Yang pertama adalah perkiraan, penetapan sasaran, dan rencana strategis, implementasi dan evaluasi program. Dalam perkiraan, ada 2, yaitu persediaan tenaga kerja, kelebihan dan kekurangan tenaga kerja. Proses pertama perencanaan sumber daya manusia adalah perkiraan. Perkiraan dilakukan untuk memprediksi kemungkinan yang akan terjadi di masa depan untuk menghindari kerugian pada perusahaan maupun bagi tenaga kerja. Dalam perkiraan terdapat 2 metode, yaitu metode statistik dan penilaian subjektif. Metode statistik dilakukan oleh perusahaan untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh perusahaan serta tenaga kerja secara umum. Sedangkan penilaian subjektif adalah penilaian yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengetahui kebutuhan perusahaan dan tenaga kerja secara akurat. Terima kasih kepada Zalma yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, materi akan dipresentasikan oleh Dea. Kepada Dea, kami persilahkan. Terima kasih, moderator. Selanjutnya yaitu metode peramalan sumber daya manusia. Metode peramalan sumber daya manusia terbagi atas 2, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif sendiri terbagi atas beberapa bagian, yaitu rata-rata bergerak, perataan, eksponensial, proyeksi tren, regresi, program linear, dan simulasi. Dan kualitatif terbagi atas 2, yaitu teknik Delphi dan teknik kelompok nominal. Rata-rata bergerak, yaitu merata-rata dengan rata-rata data tentang permintaan sumber daya manusia per periode. Keuntungannya yaitu sederhana dan mudah, sedangkan kerugiannya yaitu polanya cenderung musiman. Eksponensial dapat mengubah bobot untuk permintaan sumber daya manusia. Keuntungannya dapat digunakan untuk mempertimbangkan faktor yang diabaikan, sedangkan kerugiannya yaitu acak dan tergantung pada pola masa lalu. Proyeksi tren, jumlah orang yang dipekerjakan atau diminta ditempatkan pada satu poros. Keuntungannya meliputi banyak variabel, sedangkan kerugiannya membutuhkan ukuran sampel yang sangat besar. Linear, menilai tingkat staffing, menilai apa yang seharusnya ada di masa depan, dan kerugiannya manajer ragu terhadap metodologi yang sangat canggih. Simulasi, yang terakhir ada simulasi, menggunakan skenario untuk menguji. Keuntungannya bermanfaat untuk mempertimbangkan program sumber daya manusia lain, dan kerugiannya akurasi cenderung bervariasi. Dalam kualitatif, yaitu teknik Delphi, kelompok pakar melakukan perkiraan beberapa ronde atas permintaan sumber daya manusia. Keuntungannya dapat melibatkan pengambilan keputusan secara keputusan kunci, dan kerugiannya sangat subjektif. Untuk teknik kelompok nominal, kelompok pakar berdiskusi terbuka demi mencapai permintaan sumber daya manusia yang akan datang.
keuntungan dan kerugiannya sama dengan teknik DLP. Begitu moderator. Terima kasih kepada Dean yang telah mempresentasikan materi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Selanjutnya, setelah menentukan perencanaan tenaga kerja, langkah berikutnya yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah menentukan persediaan tenaga kerja. Sumber persediaan tenaga kerja ini terbagi menjadi dua, yaitu ada internal dan eksternal. Pada sumber internal, perusahaan harus melakukan audit SDM terlebih dahulu. Audit SDM ini adalah suatu teknik untuk merangkum kemampuan atau keterampilan karyawan yang disebut juga dengan skill inventory. Kemampuan yang dirangkum dilihat dari segi pengalaman, pendidikan, minat, bakat, serta potensi yang dimiliki oleh tenaga kerja. Skill inventory ini dapat memberikan perspektif ke depan mengenai perencanaan SDM. Jadi, hasil dari audit SDM ini dapat memberikan perencanaan sementara mengenai lowongan yang dapat diisi oleh tenaga kerja yang sudah ada. Selanjutnya adalah sumber persediaan tenaga kerja eksternal. Menurut Mattis dan Jackson, ada yang perlu diperhatikan. Yang pertama, orang yang keluar masuk suatu wilayah, orang yang masuk dan meninggalkan pekerjaan, orang yang lulus dari sekolah, akademi, politeknik, dan universitas, lalu perubahan komposisi dan pola tenaga kerja. Masih mengenai persediaan sumber tenaga kerja internal, itu akan ada penggantian tenaga kerja internal yang dipengaruhi oleh dua variabel, yaitu kinerja saat ini dan promotionability. Pada kinerja saat ini, itu didasari dengan penilaian atasan dan pekerjaan lainnya yang dapat berkontribusi juga mengenai penilaian terhadap tenaga kerja tersebut. Lalu promotionability itu ada perkiraan sukses pada pekerjaan baru yang didasari dengan adanya tes psikologi, wawancara, serta metode lain tergantung dari kebijakan perusahaan tersebut. Setelah menentukan persediaan sumber daya manusia, perusahaan harus menentukan apakah perusahaan tersebut kelebihan tenaga kerja atau mengalami kekurangan tenaga kerja. Jika perusahaan tersebut mengalami kekurangan, perusahaan tersebut melakukan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, melatih karyawan yang sudah ada, mempromosikan karyawan, lalu merekrut karyawan, mensubkontrak sebagian pekerjaan pada pihak luar, dan memperkerjakan pekerja paruh waktu. Namun, jika perusahaan mengalami kelebihan tenaga kerja, perusahaan dapat melakukan penurunan gaji, mengurangi jam kerja, pensiun dini, bahkan PHK. Selanjutnya, perusahaan harus menetapkan sasaran spesifik dan rencana strategis. Ini bertujuan agar perusahaan dapat fokus pada masalah untuk menentukan kesuksesan atas program yang menutupi kekurangan dan kelebihan tenaga kerja. Perusahaan harus memiliki strategi untuk menutupi kekurangan dan kelebihan tenaga kerja yang akan dijelaskan oleh Murdita. Kepada Murdita dipersilahkan. Baik, terima kasih Aisyah. Selanjutnya pada penetapan sasaran dan rencana strategis ini ada opsi untuk mengurangi tenaga kerja. Yang pertama itu ada opsi perampingan. Kecepatan prosesnya itu tergolong cepat dengan dampak pada pegawai tenaga kerja ini tergolong tinggi. Opsi yang kedua ini ada pengurangan gaji atau upah dengan proses yang cepat dan dampak pada tenaga kerja tinggi. Yang ketiga, ada penurunan posisi. Prosesnya cepat dengan dampak yang tinggi. Yang keempat, ada pengalihan jabatan. Prosesnya cepat dengan dampak yang sedang. Yang kelima, ada berbagi pekerjaan. Prosesnya cepat dan dampaknya sedang. Kemudian nomor 6 ada pembekuan hiring. Prosesnya ini tergolong lambat dengan dampak bagi tenaga kerja ini tergolong rendah. Yang ketujuh ada pengurangan alami, prosesnya lambat dengan dampak yang rendah. Selanjutnya ada pensiun dini dan pelatihan kembali. Prosesnya tergolong lambat dan dengan dampak pada tenaga kerja yang rendah. Yang selanjutnya ini ada opsi untuk menghindari kelebihan tenaga kerja. Yang pertama itu ada opsi lembur. Prosesnya cepat dengan dampak bagi tenaga kerjanya ini tergolong tinggi. Yang kedua dan yang ketiga ada karyawan sementara dan outsourcing. Prosesnya tergolong cepat dengan dampak penderitaannya pada tenaga kerja tergolong tinggi. Kemudian ada pengalihan tugas yang dilatih kembali. Prosesnya tergolong lambat dengan dampak penderitaan yang tinggi. Ya, selanjutnya ada pengurangan pergantian karyawan. Prosesnya lambat dengan dampak penderitaan tergolong sedang.
ada juga opsi mempekerjakan karyawan baru dari luar, dan inovasi teknologi. Prosesnya tergolong lambat dengan dampak penderitaan bagi tenaga kerja yang rendah. Slide selanjutnya. Baik. Sekarang kita masuk pada proses PSDM yang terakhir, yaitu ada implementasi dan evaluasi. Aspek implementasi di sini merupakan program kritis, yaitu dengan tujuan memastikan bahwa individu tertentu ini dapat bertanggung jawab mencapai sasaran yang telah ditetapkan, serta memiliki wewenang dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Kemudian ada evaluasi. Mengevaluasi hasil dari implementasi meliputi hal-hal sebagai berikut, yaitu pengecekan untuk melihat sejauh mana sih perusahaan ini berhasil dalam menghindari potensi kekurangan atau mungkin kelebihan tenaga kerja. Yang terakhir ini ada SISDM atau yang bisa kita sebut sebagai Sistem Informasi Sumber Daya Manusia. SISDM ini merupakan suatu pendekatan terpadu yang bertujuan untuk mengontrol arus informasi. Di dalam SISDM ini berisi informasi karyawan, pelacakan pelamar, inventaris keterampilan, daftar gaji, administrasi tunjangan, dan lain-lain. Lalu, kunci dari SISDM ini merupakan informasi. Dari informasi yang kita punya ini, ada beberapa tahapan, yaitu tahapan mengumpulkan informasi, kemudian informasi ini disimpan, lalu dianalisis, dan terakhir dievaluasi. Baik, terima kasih kepada Murdita yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, Dea akan memberikan kesimpulan mengenai seluruh materi yang telah kami sampaikan. Kepada Dea kami persilakan. Baik, untuk rangkuman dari presentasi kita kali ini yaitu perencanaan sumber daya manusia adalah proses yang dilakukan supaya organisasi dapat bekerja dan beroperasi dengan tepat. Dan agar proses perencanaan itu berhasil, maka perlu dilakukannya beberapa steps, yaitu ada perkiraan, penetapan tujuan, strategi, serta implementasi dan evaluasi. Dan yang terakhir, agar organisasi dapat bekerja dan beroperasi dengan baik, diperlukannya informasi, yaitu dibuat SISDM, yaitu Sistem Informasi Sumber Daya Manusia, yang terdiri dari proses memperoleh, menyimpan, menganalisis, dan mengontrol informasi di organisasi. Terima kasih. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan, kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.